Oke, saya ingin buat ilustrasi ringan ya. Ketika kita misalnya pergi ke perkebunan bunga gitu ya, taman bunga Bogor misalnya, Cipanas, ada bentangan bunga yang sedang mekar warnanya kuning, satu bentangan itu ya. Tapi ada di tengah atau di mana satu bunga yang berwarna merah, hanya satu. Ilustrasinya itu ya. Anda melihat itu, mana yang membuat Anda untuk lebih tertarik Anda lihat? Seringkali yang beda itu ya, kan gitu ya. Loh kok langsung Anda tidak mengomentari yang warna kuning banyak itu, tapi langsung ke yang warna merah tuh. Loh kok ini? Nah gitu kan. Jadi ada Pak, Bu, teman-teman sekalian, kecenderungan pada kita untuk terlebih tertarik melihat yang berbeda, kan gitu ya. Nah, dalam konteks lain, keberbedaan ternyata juga diperlukan dalam konteks memelihara atau menjaga identitas. Ilustrasi lagi supaya mudah ditangkap. Kalau Anda kondangan, menghadiri undangan teman kawinan ya, Anda sudah pakai batik yang harganya 2 juta gitu ya. Ini kayaknya Misalnya ya. Nah, warnanya seperti ini misalnya gitu ya. 2 juta nih. Lalu ketika kita kondangan datang, ada orang lain yang memakai pakaian yang sama, warnanya, coraknya, harganya 200.000. Anda yang punya 2 juta kan terganggu kan? Kenapa? Karena ada yang sama dengan saya. Identitas saya terancam nih. Saya kan sudah habis-habisan nih. Uang misalnya 2 jam gitu, bersolek. Loh kok sama bajunya gitu ya. Maka nilai 2 juta tadi menjadi tidak berharga. Kan gitu ya. Maka mungkin terdegradasi menjadi hanya 200.000 misalnya begitu. Jadi ini ilustrasi yang menggambarkan bagaimana identitas itu diperlukan oleh setiap orang secara individual. Itu ya, identitas. Nah, sekarang kita masuk ke agama. Agama adalah salah satu identitas itu gitu. Jadi kalau kita mencoba melihat realitas dari perspektif tadi, bisa kita mengerti kenapa orang bertahan dalam ciri keberagamaannya sendiri ketika pada saat yang sama dia ingin menampakkan perbedaan dengan yang lain. Nah gitu ya. Jadi ini bukan semata-mata soal konflik, tapi juga soal kepentingan atau kebutuhan identitas yang itu sangat bersifat pribadi, individual ya, dan mendasar gitu. Itu soal problemnya. Jadi tadi konflik, apakah pertanyaan pertama ya, apakah agama ini memberi kontribusi terhadap munculnya masalah baru atau menambah masalah atau tidak gitu ya. Perspektif ini di satu sisi jadi ketika in group terbentuk secara otomatis out group terbentuk kan gitu ya. Ketika saya berkelompok dengan teman yang memiliki kesamaan visi dan segala macam, maka pada saat yang sama yang berbeda berarti di exclude kan. Nah gitu. Jadi faktanya memang begitu gitu. Bahwa itu menimbulkan masalah ya, karena dalam konteks berinteraksi antara in-group out-group itu akan selalu ditemukan itu. Nikmati itu sebagai bagian dari kerja kita ketimbang kita mengeluh itu sebagai sebuah problem gitu. Tantangan kan gitu ya, tantangan. Nah sekarang secara spesifik, mungkin agak panjang sedikit karena banyak pertanyaannya. Ya, sambil menunggu jam 10 ya. Di bawah. Nah, ADS tadi ya, salah satu contoh ya, di agama Jawa Sunda ya, itu adalah gabungan. Itu juga salah satu identitas. Ketika dia berpindah tadi ya, kok tidak merasa saya berada dalam identitas asli saya, maka kembali gitu. Itu menegaskan itu sebetulnya kalau dilihat dari perspektif teoritik gitu ya. Nah, yang menarik adalah ciri penting dari local religion atau indigenous religion itu adalah irisan yang sangat erat antara agama dan etnisitas, etnisisme. Ya, agama dan etnisisme itu salah satu ciri agama etnik itu begitu, melekat erat. Kalau agamanya ditinggalkan, pada saat yang sama etnisisme, etnisitasnya terancam, hilang juga gitu.
Itu Pak masalahnya. Jadi agama-agama lokal itu sangat erat irisannya dengan etnisitas. Ketika kita misalnya mencoba berdakwah kepada kelompok tertentu, ya, untuk pindah pada agama Islam, untuk pindah pada Katolik dan sebagainya, dengan melepaskan atau dia mungkin merasa dilepaskan dari ikatan etnisismenya, maka resistensi akan terjadi gitu. Nah, disitulah bibit-bibit konflik itu kan. Jadi konflik itu bukan sekadar atau bukan semata-mata mengkonfrontir dua keyakinan atau agama, tetapi bisa jadi pada satu pihak ada merasa terancam ciri identitasnya tadi, apakah identitas individual atau identitas etniknya. Itu Pak. Pentingnya dalam memahami bagaimana lalu lintas dan dinamika gitu ya, perpindahan agama dan sebagainya itu seperti itu, karena dia pada saat yang sama menjadi identitas. Ketika dia menjadi identitas, maka akan saya pertahankan mati-matian ketimbang saya hilang dalam arti extinction, bukan saya mati tapi saya tidak dianggap siapa-siapa di tengah-tengah banyak orang kan gitu kan. Kita di baju dua itu gara-gara itu sama, jadinya saya nggak dilihat orang kan gitu ya. Atau di persepsi berbeda. Nah itu. Di sini kita bisa memahami kenapa orang bertahan dalam agamanya. Mungkin bukan sebagai keyakinan penuh tentang hal yang eskatologis sifatnya ya, tapi dipertahankan justru bisa jadi karena identitasnya itu melekat ciri identitas itu. Itu. Pak Taufik, nama Pak Taufik melekat sekali dengan Islam di situ. Gitu ya. Ketika berpindah agama dengan nama yang sama, kadang-kadang orang lihat kok namanya kan sering gitu ya, kok namanya Taufik tapi bukan Muslim ya. Kan orang bertanya karena kemelekatan dari itu. Itu ya salah satunya, kita mungkin secara tidak langsung memberikan jawaban atas beberapa pertanyaan tadi. Berikutnya, kalau kita kembali ke teori lagi, meskipun agama tadi berhasil mengatasi 1-2 problem manusia, tetapi pada saat yang sama sesungguhnya dia juga sudah mulai atau sedang membuat masalah baru. Karena biasanya solusi itu pada saat yang sama menciptakan masalah baru juga, yang berbeda gitu, yang disebabkan oleh solusi itu justru. Contoh ilustrasinya sederhana. Ketika pupuk urea itu diciptakan gitu ya, maka itu menyelesaikan masalah kesuburan atau produktivitas ya, itu bukan produktivitasnya. Jadi gara-gara pakai pupuk urea, maka yang tadinya 1 ton jadi 2 ton, menyelesaikan masalah kan, karena banyak produksi yang diciptakan gara-gara itu. Jadi itu menyelesaikan masalah. Kekurangan pangan, pupuk diciptakan, tumbuh double ya, 2 kali lipat hasil panen misalnya, menyelesaikan masalah. Pada saat yang sama kita sedang membuat masalah baru, yaitu apa? Tanah yang rusak kan gitu ya, unsur hara yang rusak seperti itu. Ketika Anda sakit kepala, datang ke skadon, selesai masalah sakit kepala. Tapi pada saat yang sama kita sedang menciptakan masalah baru yang disebabkan oleh itu. Maka ketika virus dan segala macam kita bicarakan hari ini gitu ya, COVID dan segala macam, vaksin dan kemudian beberapa pandangan baru muncul. Ini loh dampaknya, ini loh dampaknya. Kan selalu begitu. Jadi pada saat masalah yang baru diselesaikan, saat yang sama kita sedang menciptakan masalah yang baru. Ini contoh. Ditempelin yang itu yang itu bawah. Nah itu. Jadi pada akhirnya kembali kepada kita, bagaimana cara kita melihat, ya, bagaimana cara kita mempersepsi masalah itu kan begitu ya. Bahkan ketika kita punya HP, punya sepeda motor, punya mobil, pada saat yang sama kita sedang menciptakan masalah baru. Kenapa silaturahmi kita menjadi cukup pakai HP kan, WA saja ya. Sekarang undangan saja pakai WA, Anda datang ke rumah. Bayangkan dulu orang tua kita sekedar minta sesendok garam, si ibu datang ke rumah tetangga, yang diminta sesendok garam, ngobrolnya berapa lama? Jadi ada relasi yang dibangun lebih erat kan? Nah, sekarang pakai HP, tetangga saja pakai HP. Ya. Apakah di HP Anda bertanya, kumaha anak-anak, gimana yang besar? Wah panjang, pulsa habis dong. Tapi kan langsung.
minta uyah sesendok, satu tuh Nggak ngerti nggak ada ya. komunikasi. Coba minta garam sesendok aja, kan gitu aja langsung kan, pakai WA ya, nggak panjang-panjang cerita anak, cerita yang di sana, cerita yang sini. Tapi kalau tetangga langsung ngobrol di rumah, makanannya keluar gitu kan. Nah itu, jadi kita menciptakan masalah baru yang menantang kita, jangan dianggap masalah dalam arti kesulitan ya, yang menantang kita menciptakan lagi solusi-solusi baru. Nah, kita melihatnya bagus seperti itu gitu, ketika problem-problem baru kita hadapi ya atau muncul yang disebabkan oleh agama itu begitu. Nah, apakah agama menyelesaikan masalah atau menimbulkan masalah baru? Ya dua-duanya. Beberapa masalah diselesaikan oleh agama pada saat yang sama sebagai dampak. Mungkin ada masalah baru, jangan menjadi pesimis, pikirkan lagi solusinya, kan gitu ya. Pikirkan lagi solusi, nanti akan ada solusi lagi, muncul lagi masalah. Nah, kita hidup itu seperti itu. Otherwise, mendingan pakai kain kapan. Mati aja. Tidak, kita menyerah dengan problem-problem baru itu, ya selesai urusannya.